Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhalifa, saya dari kelas 11 Layanan Perbankan 1. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi perbankan di era modern 2026. Akuntansi perbankan di era modern 2026 telah bertransformasi menjadi sistem yang terdigitalisasi dengan mengintegrasikan artificial intelligence atau AI dan blockchain untuk menghasilkan rekonsiliasi data secara real-time serta pelaporan keuangan yang lebih akurat. Transformasi akuntansi perbankan di tahun 2026 bukan lagi sekedar mencatat angka di buku besar, melainkan beralih menjadi navigasi digital dengan bantuan AI dan blockchain. Bank tidak lagi melihat ke belakang apa yang sudah terjadi, tapi memprediksi apa yang akan datang. Di sini ada pilar-pilar yang akan kita bahas. Nah, di sini ada 3 pilar yang akan kita bahas dalam akuntansi perbankan di era modern 2026 ini. Yang pertama ada model prediktif, kedua ada target kredit, ketiga ada strategi bisnis. Kita bahas pilar-pilar tersebut dalam bahasa yang sederhana. Yang pertama ada model prediktif. Pendeteksi resiko, bayangkan AI sebagai radar cuaca. Jika dulu bank baru panik saat nasabah gagal bayar, sekarang AI menganalisis ribuan data dari tren ekonomi global hingga kebiasaan transaksi untuk memprediksi apa yang kira-kira akan kesulitan membayar di masa depan. Analisis risiko biaya kredit, bank menghitung cadangan uang lebih awal jika radar menunjukkan badai ekonomi akan datang. Bank sudah menyiapkan payung cadangan modal agar tetap stabil meskipun banyak kredit yang macet. Manfaatnya menghindari kerugian mendadak yang bisa membuat bank goyah. Yang kedua itu ada target kredit dan DPK. Mencari keseimbangan ideal bank hidup dari dua hal. Yang pertama ada DPK, uang yang dititipkan nasabah atau tabungan, dan yang kedua ada kredit, uang yang dipinjamkan ke nasabah. DPK yang realistis di era 2026 ini, bank tidak lagi asal mengejar target tabungan yang setinggi langit. AI membantu menghitung berapa banyak uang masyarakat yang benar-benar bisa diserap tanpa membebani bank dengan bunga simpanan yang terlalu tinggi. Nah, yang ketiga itu ada target terukur. Jika bank meminjamkan terlalu banyak uang tanpa tabungan yang cukup, bank bisa bangkrut. Sebaliknya, jika uang mengendap terlalu banyak tanpa dipinjamkan, bank rugi. Metodologi ini memastikan keran masuk dan keluar air tetap seimbang. Yang ketiga ada strategi bisnis. Dari angka menjadi tindakan, data prediktif tidak akan berguna jika hanya jadi pajangan di layar monitor. Langkah ini tentang bagaimana pimpinan bank mengambil keputusan berdasarkan hasil ramalan AI, yaitu penyesuaian real time. Jika data menunjukkan sektor properti sedang lesu, bank akan segera mengalihkan fokus kreditnya ke sektor yang lain, yang lebih hijau, misalnya teknologi berkelanjutan tanpa menunggu rapat tahunan. Blockchain dalam pelaporan. Dengan blockchain, setiap transaksi dicatat secara instan dan tidak bisa diubah. Ini membuat laporan keuangan selalu siap setiap detik, sehingga strategi bisa diubah kapan saja dengan akurat. Lalu ada standar akuntansi di 2026. Fondasi dan kepatuhan semua kecanggihan di atas harus tetap tunduk pada aturan main atau regulasi. Standar akuntansi 2026 memastikan bahwa meskipun bank menggunakan teknologi canggih, cara mereka menghitung keuntungan dan kerugian tetap transparan, jujur, dan diakui secara internasional. Analogi sederhananya, akuntansi perbankan modern itu seperti mobil pintar atau self-driving car, AI atau blockchain adalah sensor dan mesinnya, model prediktif adalah peta navigasi yang tahu di mana akan ada macet atau ada kecelakaan, target dan strategi adalah sopir yang memutar setir agar tetap sampai tujuan dengan aman. Standar akuntansi adalah aturan lalu lintas harus ditaati agar tidak ditilang. Kesimpulannya, perbankan di tahun 2026 tidak lagi bersifat reaktif atau menunggu masalah, tapi proaktif. Mereka menggunakan simulasi ekonomi untuk berlatih menghadapi krisis sebelum krisis itu benar-benar terjadi, sehingga uang nasabah tetap aman dan bank tetap sehat. Ini juga menjelaskan bagaimana bank menggunakan data prediktif dan kondisi ekonomi global untuk merencanakan target kredit dan menjaga kesehatan keuangan mereka di tahun 2026. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.